Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aprianti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku kelompok. Yang pertama, definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung dengan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam definisi dan klasifikasi kelompok ada poin-poin. Yang pertama, kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok kerja yang ditugaskan dan didefinisikan oleh struktur organisasi. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak berstruktur formal maupun serta organisasional, timbul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Untuk materi selanjutnya itu suplikasi kelompok. Dalam suplikasi kelompok ada satu kelompok formal. Kelompok formal terdiri dari dua macam, yaitu kelompok komando. Kelompok komando adalah kelompok yang terdiri atas individu-individu yang melaporkan secara langsung pada seorang manajer. Yang B, kelompok tugas. Mereka yang bekerja sama untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal ada dua poin. Yang pertama, kelompok kepentingan adalah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan kepentingan masing-masing. Yang kedua, kelompok persahabatan. Mereka yang berkumpul bersama karena memiliki suatu atau lebih persamaan karakteristik. Untuk materi selanjutnya itu tahap perkembangan kelompok. Ada 5 tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan atau permaling, ditandai dengan banyaknya ketidakpastian. Yang kedua, tahap timbulnya konflik, terjadi konflik di antara anggota kelompok. Yang ketiga, tahap normalisasi, ditandai dengan hubungan yang dekat dengan koefisien. Yang keempat, tahap bekerja, struktur telah berpengaruh fungsional dan diterima. Yang kelima, tahap pemburuan, perhatikan untuk menyelesaikan aktivitas dibandingkan penampilan tugas. Untuk materi selanjutnya itu karakteristik terhadap model 5 tahap. Yang pertama, asumsi kelompok yang terjadi lebih efektif sering berkelompok tersebut bergerak melalui 4 tahap. Yang pertama, asumsi secara umum dan benar. Namun apa yang membuat sebuah kelompok efektif dan kompleks? Yang kedua, tahap proses tidak selalu berurutan. Yang tiga, beberapa tahapan yang berjalan secara bersamaan. Yang keempat, suatu kelompok terkadang mundur ke tahap sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu metode alternatif perkembangan kelompok. Yang pertama, metode Elbuin terbesar. Dalam metode Elbuin terbesar ada 6. Yang pertama, penentuan arah kelompok. Yang kedua, fase pertama interior. Yang ketiga, transaksi. Yang keempat, perubahan besar. Yang kelima, fase kedua interaksi. Yang keempat, interaksi aktivitas. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang terkait dalam kelompok. Yang pertama, kinerja kelompok. Dalam kinerja kelompok ada 5. Yang pertama, norma. Yang kedua, status. Yang tiga, ukuran. Yang keempat, koefisien. Yang kelima, peran. Untuk materi selanjutnya yaitu peran. Dalam peran ada 4 poin. Yang pertama, serangkaian pola perilaku yang diterapkan dan dikaitkan erat dengan seseorang yang menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Yang kedua, identitas peran, sikap-sikap yang perilaku yang koefisien dengan sebuah peran. Yang ketiga, ekspresi peran, pandangan seseorang individu yang atas bagaimana ia harus bertindak dalam situasi tertentu. Yang keempat, konflik peran, sebuah situasi di mana seseorang individu diharapkan dengan efisiensi peran-peran yang berlawanan. Materi selanjutnya yaitu eksperimen penjara Zebro. Dalam eksperimen penjara Zebro ada eksperimen yang harus dihentikan ketika baru berjalan 6 hari karena 1. Tahanan patuh, 2. Tidak ada perlawanan, yang ketiga sangat memahami peran masing-masing. Selanjutnya, norma dan perilaku. Yang pertama, norma, standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok yang dianut oleh para anggota kelompok.
Yang selanjutnya yaitu kelas norma. Kelas norma ada 4. Yang pertama norma kerja, yang kedua norma kepemimpinan, yang ketiga norma peraturan sosial, yang keempat norma atas alokasi sumber daya. Untuk materi selanjutnya yaitu konformitas, penyesuaian perilaku seseorang agar selesai dengan norma-norma kelompok. Kelompok referensi adalah kelompok yang penting di mana individu menjadi anggota yang bertahap untuk menjadi anggota dan dengan norma yang kemungkinan atas disesuaikan oleh individu tersebut. Selanjutnya, perilaku menyimpang di tempat kerja merupakan perilaku yang disengaja yang melanggar norma organisasi signifikasi dan dengan cara melakukan bermacam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. Pengaruh kelompok terhadap perilaku penyimpangan. Yang kedua, perilaku penyimpangan di tempat kerja memungkinkan berkembang di tempat yang mendukung oleh norma kelompok, menjadi bagian dari suatu kelompok. Konformitas adalah menyesuaikan perilaku seseorang agar saat dengan norma-norma kelompok. Di dalam konformitas ada 5 poin. Yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi penting dalam individu menjadi anggota atau berharap untuk menjadi anggota dengan norma-norma yang kemungkinan akan disesuaikan oleh individu tersebut. Yang kedua, yaitu perilaku penyimpangan di tempat kerja merupakan perilaku yang diselenggarakan yang mengandalkan norma organisasi signifikasi dan dengan cara melakukan bermacam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. Yang ketiga, pengaruh kelompok terhadap perilaku penyimpangan. Yang keempat, perilaku penyimpangan tempat kerja memiliki kemungkinan akan berkembang di tempat yang didukung oleh norma-norma kelompok. Yang kelima, menjadi bagian dari suatu kelompok dan dapat meningkatkan perilaku penyimpangan seseorang individu. Untuk materi selanjutnya yaitu status, sebuah definisi atau perangkat yang didefinisikan secara sosial yang berkaitan kepada kelompok atau anggota kelompok lain. Yang ketentunya teori karakteristik status. Perbedaan dalam karakteristik didapatkan dari salah satu dari 3 sumber. Yang pertama, karakteristik fungsional. Yang kedua, pengaruh kekuasaan seorang terhadap orang lain. Yang ketiga, kemampuan seorang untuk berkontribusi terhadap tujuan sebuah kelompok. Materi selanjutnya yaitu efek status. Dalam efek status ada 4 poin. Yang pertama, status dan norma. Yang kedua, status dan interaksi kelompok. Yang ketiga, kesetiaan status. Yang keempat, status dan kultural. Untuk materi yang terakhir adalah ringkasan dan inflasi untuk manajer. Yang pertama, kinerja. Pemahaman peran yang jelas, norma yang terdapat perbedaan status yang kecil, jumlah kelompok yang lebih kecil dan kelompok yang lebih kolektif dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua, keputusan dapat ditingkatkan ada 3 poin. Yang pertama, ukuran kelompok yang lebih kecil. 2, tingginya kebersamaan persepsi terhadap kerjaan bawahan antara pemimpin dan bawahan. Yang ketiga, simalkan interaksi dengan individu yang mempunyai status yang lebih rendah daripada mereka sendiri. Sekian materi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.